Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, hadratal masyayikh, hadratal habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru ngaji, wabil khusus Sayyidi Syekh Kiai Muhammad Khalil As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, Jawa Timur, para pengurus, para ustadz, terutama pengasuh Pesantren Wali Songo Tanah Merah di Jakarta sini, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang ini saya dan kita semua bisa bersama-sama dalam rangka menghaturkan syukur kita kepada Allah, menghaturkan terima kasih atas segala macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Terutama kita diberi nikmat yang paling agung, yakni lahir dan terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan syukur kita, terima kasih kita, walaupun masih jauh dari yang seharusnya, tetap Allah berkenan menerima. Amin. Mudah-mudahan barokahnya kita bersyukur, Allah berkenan memberi tambahan-tambahan kepada kita. Amin. Allahumma. Apapun tambahan nikmat yang Allah berikan, pasti kita memerlukan, pasti kita membutuhkan. Tetapi kita minta kepada Allah nikmat tambahan berupa iman kita, keyakinan kita, Islam kita makin hari makin menguat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iman kita yang kuat artinya apa? Iman yang bisa mengendalikan gerak dan diam kita. Jangan sampai kita bergerak, jangan sampai kita diam tanpa kendali iman. Iman kita memerintahkan maju, kita maju. Iman perintahkan kita mundur, kita mundur. Iman perintahkan kita ke kanan, perintahkan ke kiri. Jangan sampai iman kita perintahkan maju malah kita mundur. Iman perintahkan kita mundur malah kita maju. Artinya apa? Iman masih belum mampu mengendalikan gerak dan diam kita. Makanya orang yang kuat itu bukan cuma kuat secara fisik. Kuat secara fisik penting. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Mungkin di antara kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita ada yang sakit ringan apalagi berat, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Sehat fisik penting, tetapi yang paling penting sehatnya rohani. Sehatnya rohani dengan apa? Dengan iman. Kalau kita jangankan sampai terus-menerus kita merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya nikmat,
Jangankan kita terus-menerus merasa diberikan rahmat oleh Allah. Kalau orang diberi tetangga satu kebaikan, kita bisa senang, betul betul. Bahkan kita kemudian bisa berhutang budi, betul betul. Apapun yang tetangga inginkan sepanjang kita mampu pasti kita lakukan, betul betul. Karena apa? Karena kita merasa berhutang budi, kita merasa berhutang jasa. Lah kenapa kita tidak merasa berhutang apa-apa kepada Allah yang telah memberikan kepada kita segala macam pemberian, pemberian yang tidak terhitung. Nah, termasuk inilah para bapak, para ibu yang saya muliakan. Kalau iman kita kuat, terus menerus kita merasa pemberian Allah yang begitu besar, sampai kita kemudian merasa ada cinta. Amin Allahumma, amin Allahumma. Wah, kalau sudah cinta bapak ibu sekalian, nggak ada yang namanya berat, nggak ada yang namanya capek. Itulah kenapa kalau kita baca sejarah seperti para sahabat, seperti para nabi, apalagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau kita baca dalam sejarah, sepanjang hidup beliau sesungguhnya adalah penderitaan demi penderitaan, sakit demi sakit. Kalau kita mendefinisikan penderitaan, kita mendefinisikan sakit seperti umumnya masyarakat. Maka Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah tidak menderita. Dari awal Rasulullah dicaci maki, Rasulullah disakiti, bahkan sampai kemudian Rasulullah diancam dibunuh. Betul betul, betul betul. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah, harus meninggalkan kampung halaman yang dicintai, harus meninggalkan keluarga-keluarga yang dicintai. Bukan cuma Rasulullah, bahkan para sahabat juga harus menderita. Kenapa beliau-beliau sanggup menderita? Karena beliau-beliau itu punya keimanan yang kuat, punya harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu. Makanya jangankan beliau seperti para nabi, Rasulullah, bahkan para ulama, para aulia, para bapak, para ibu. Kalau kita mendengar beliau-beliau misalnya menghabiskan waktunya untuk perjuangan, menghabiskan waktunya untuk melayani umat, menghabiskan waktunya untuk terus-menerus beribadah. Kenapa? Karena ada keimanan yang kuat, karena ada sambungan yang kuat. Mudah-mudahan barokahnya kita maulid siang ini, dan barokahnya maulid-maulid dimanapun, walaupun kita tidak ikut hadir, tapi kita berharap Allah berkenan memberi tambahan keimanan kepada kita semua. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya saya ini terus terang merasa sangat-sangat bergembira, apalagi di sini santri-santri banyak yang ngaji. Ini modal untuk anak cucu kita ke depan. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita ila yaumil qiyamah Allah jadikan orang-orang yang mulia. Amin. Mulia akhlaknya. Amin. Mulia ekonominya. Amin. Mulia segala-galanya. Amin. Allahumma. Bahkan katanya bukan cuma anak-anak, di sini ibu-ibu juga banyak yang ikut ngafalkan juz 30. Betul betul, betul betul. Orang ngafalkan Al-Quran itu tidak mengenal usia, tidak harus anak-anak. Wah, saya senang banget. Karena apa? Karena sesungguhnya inilah
kekuatan Islam. Kekuatan Islam itu ada di dalam bagaimana kita membaca. Makanya ayat pertama yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi adalah Iqra. Betul betul? Betul betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu ini artinya apa? Bacalah dengan, artinya dengan ini banyak. Pertama, bersama dengan Allah. Ketika kita membaca, usahakan bersama dengan Allah, bersama dengan asma nama Allah. Makanya kata para ulama, abadnya di sini bisa bermakna bak musahabah, bersama-sama Allah. Ada juga nomor 2, dengan nama Allah artinya meminta tolong kepada Allah. Kita membaca dengan meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu. Jangankan kita membaca, kita mau gerak mau diam pun tanpa pertolongan Allah mustahil. Mustahil. Kalau saya bisa tidur, saya bisa memejamkan mata, saya bisa membuka mata, itu semua karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu. Mau buka mata sendiri, memejamkan mata sendiri tidak bisa, tidak bisa, pasti tidak bisa, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Ada lagi dengan nama Allah, apa artinya? Artinya semata-mata untuk kita persembahkan kepada Allah. Jadi kalau kita membaca, apa yang harus kita baca? Misalnya Quran. Apa yang harus kita baca? Misalnya alam semesta. Apa yang harus kita baca? Semua yang bisa kita baca. Makanya inilah kekuatan Islam. Saya optimis kalau anak-anak kita, apalagi yang sepuh-sepuh, masih mau terus menjaga membaca Al-Quran, membaca sholawat, apalagi sampai ngafalkan Al-Quran, mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Ini para bapak, para ibu, anak-anak kita yang ngaji di sini atau anak-anak kita berada dimanapun, menempuh pendidikan dimanapun, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, yang barakah oleh Allah. Amin. Ini anak-anak kita harapan masa depan. Saya sering cerita, kalau 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, Islam ini masih ada atau tidak, tergantung anak cucu kita. Kalau anak cucu kita masih sholat, kalau anak cucu kita masih puasa, walaupun masih banyak juga melakukan dosa tapi banyak juga tobatnya, berarti Islam masih ada. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Islam masih ada. Banyak dosanya, tidak apa-apa, yang penting banyak tobatnya, berarti Islam masih ada. Tapi kalau sudah 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, nggak ada lagi orang yang sholat, nggak ada lagi orang yang puasa, nggak ada lagi orang yang berbakti kepada orang tua, maka sejak saat itulah Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Na'udzuh, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Nah, inilah para bapak, para ibu yang saya muliakan.
pentingnya kita terus membangun keimanan, membangun cinta. Membangun keimanan, membangun cinta, sampai-sampai hati kita diberikan oleh Allah yang namanya senang, suka, bahkan terhibur ketika melakukan apapun yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Amin Allahumma. Kalau hati kita sudah senang, orang itu walaupun dengan sangat-sangat terpaksa, dengan berat hati, tapi masih mau sholat, itu bagus. Dengan terpaksa berat hati tapi masih mau puasa, masih bagus. Dengan terpaksa berat hati masih mau berbakti kepada orang tua, oh masih baik, sangat baik. Tapi yang paling baik kalau kita berbuat baik dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Kita sholat dengan tenang hati, dengan terhibur hati. Amin Allahumma. Kita puasa dengan terhibur hati, berbuat kebaikan dengan terhibur hati, berbakti kepada orang tua dengan terhibur hati. Amin Allahumma. Inilah yang kita inginkan. Sehingga kalau kita bisa seperti ini, para bapak, para ibu yang saya muliakan, maka kita akan terus menerus mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk urusan-urusan duniawiyah maupun untuk urusan-urusan ukhrawiyah. Hanya dengan itu, hanya dengan itu. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, orang kalau dengan senang hati berbuat apa yang Allah ajarkan, seperti apa namanya ceritanya para aulia. Jangan heran kalau ada banyak para aulia sholatnya misalnya dalam setiap malam bisa ratusan rakaat. Jangan heran. Karena apa? Karena senang. Orang itu kalau sudah senang, apapun mau dia lakukan. Apalagi harapannya kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang sedemikian rupa banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah motivasi yang paling kuat. Motivasi yang paling kuat untuk kita ini bisa melakukan apapun sekalipun itu berat. Saya sering ambil gambaran contoh. Kalau ada orang mau menghabiskan waktu bersusah payah berdagang, kenapa mau? Karena ada harapan nanti setelah dagangannya laku akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Betul atau betul? Betul atau betul? Siapa orang yang mau berdagang tapi pasti rugi? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kalau ada orang disuruh berdagang tapi pasti rugi, nggak ada yang mau. Kenapa orang mau berdagang? Kenapa orang mau bersusah payah? Karena apa? Karena ada keyakinan nanti akan menghasilkan keuntungan. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Kenapa beliau-beliau mau sholat? Kenapa beliau-beliau mau terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan? Walaupun kadangkala atau seringkali kebaikan-kebaikan itu sering tidak membuat apa namanya enak, atau bahkan menyulitkan. Kenapa? Karena ada harapan kelak di kuburan, karena ada harapan kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya orang punya iman. Iman yang kemudian mengantarkan kita bisa melihat bahwa akhirat benar-benar luar biasa. Orang kemudian hidup tidak cuma di dunia saja.
pikirannya tidak cuma dunia saja. Betul lah betul, betul lah betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dunia itu bagaimanapun sedikit Pak, bagaimanapun tetap sedikit dunia. Makanya kalau Quran bilang kul mata'ud dunya qalil, katakan wahai Muhammad, kesenangan dunia itu sedikit, tidak banyak. Bukan saja ketika dibanding dengan akhirat, bukan, tapi memang dunia itu bisa dinyatakan sebagai kesenangan, rasakan oleh kita, dirasakan oleh kita sebagai kesenangan, itu kalau sedikit. Betul betul, betul betul. Contoh, kopi yang nikmat itu kalau satu cangkir, dua cangkir. Betul betul, betul betul. Kalau kopi sampai 1000 liter, gimana rasanya? Kopi itu yang enak satu cangkir, dua cangkir, makanya sedikit. Nasi makan yang enak itu 1-2 piring. Betul betul. Kalau sampai 100-200 piring, Candeng Madura belengke tengen. Ngerti belengke tengen? Ya pokoknya begitu sudah, pokoknya. Terkait terjemah akhirnya ruwet kia ini sudah. Baju Pak, dunia, iya. Itu yang enak, yang bisa kita nikmati 1-2 potong, 3 potong. Bagian dalam kaos oblong atau kaos apa namanya dalam, terus ada lagi baju di luarnya, top sudah pakai jas. Kalau sampai satu kali pakai 10 lapis baju, 20 lapis baju, biarpun orang kaya, bukan cuma tidak nyaman Pak Bu, insya Allah tetangga semua akan ngomong sejak kapan ini stres gitu. Betul betul, betul betul. Kenikmatan dunia itu sedikit, tidak bisa Pak dinikmati kalau sudah berlebihan. Makanya dikatakan oleh Al-Quran kul mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia. Mata itu artinya kenikmatan satu, mata juga artinya perabotan. Artinya apa? Perabotan duniawi itu ya sedikit. Orang itu Pak walaupun jago masak, ya jago masak sudah, kan nggak mungkin juga kemana-mana bawa alat masak. Betul betul. Masa ke masjid bawa alat masak? Jago dalam hal pertukangan, masa ke masjid, ke toilet bawa alat-alat pertukangan, kan gila. Namanya perabotan itu dipakai seperlunya. Dokter yang paling ahli sekalipun nggak mungkin kemana-mana bawa alat suntik, nggak mungkin. Nah artinya apa? Artinya inilah apa namanya karakteristik dunia yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita jangan tertipu, kita tetap dengan bimbingan para ulama kita, dengan bimbingan para guru-guru kita memperlakukan dunia ini untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih kekal kelak di akhirat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma. Semua yang Allah berikan kepada kita, kita tunggangi untuk kebahagiaan, kemuliaan di akhirat. Amin Allahumma. Makanya walaupun kita ini
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawiyah, jangan lupa Pak Bu, niati sebagai ibadah, diniatkan oleh kita sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu. Orang inilah salah satu yang kita syukuri, Allah memberikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi bukan cuma untuk kita dapat pahala di masjid saja, tidak. Untuk kita dapat ridha Allah ketika kita di dalam atas sejadah saja, tidak. Dimanapun, asal bukan sesuatu yang haram, asal bukan sesuatu yang dilarang, kita niati ibadah, kita niati cari pahala Allah, kita niati sebagai penghambaan kita kepada Allah, maka jadilah itu sebagai ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tidur misalnya, bisa diniati ibadah? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya nanti malam tidur jam 10, jam 11 malam tidur. Sebelum tidur, ya Allah, saya mau menunggu subuh. Ya Allah, saya mau tidur tapi saya mau nunggu subuh. Nanti kalau subuh saya bangun, saya pastikan insya Allah saya sholat subuh. Tidur niatnya menunggu sholat subuh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sama pahalanya dengan sholat subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 jam sholat subuh, 3 jam sholat subuh, 4 jam sholat subuh, mana ada? Mana ada orang sholat subuh sampai 1 jam, 10 menit tidak ada, paling 2 menit selesai sudah. Betul atau betul? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, berkat ajaran Rasulullah, tidur saja tetap dapat pahalanya sholat subuh. Alhamdulillah. Apalagi ditambah niat, saya mau syukur kepadamu ya Allah, saya mau tidur ini sebagai bentuk syukur saya kepadamu. Saya tidur saya ini untuk melakukan sesuatu yang engkau bolehkan. Kalau saja tidur ini haram, pasti saya tidak akan tidur. Ditambah niatnya sampai 5, ditambah niatnya sampai 10, ditambah niatnya sampai 100. Satu pekerjaan niatnya 100, Allah beri kepada kita 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ibu-ibu, bapak-bapak melakukan apapun aktivitas sehari-hari, misalnya bekerja di dapur ibu-ibu, atau bapak-bapak bekerja di tempat-tempat masing-masing menjalani aktivitas, diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk menghamba kepada Allah, diniatkan untuk mencari pahala, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ini salah satu, sekali lagi, apa yang harus kita syukuri, Allah berkenan memberi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Umat-umat terdahulu tidak. Umat-umat terdahulu yang dinamakan ibadah hanyalah di tempat, di rumah-rumah ibadah mereka. Di luar tempat rumah-rumah ibadah mereka bukan lagi ibadah. Tapi umatnya Kanjeng Nabi, walaupun mengerjakan aktivitas duniawiyah, melaksanakan apapun yang kita lakukan sehari-hari, asalkan bukan sesuatu yang haram, bisa diniati sebagai ibadah, bisa diniati untuk mendapatkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, saya ingin mengakhiri
apa yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan pengajian kita, syukur kita, peringatan maulid ini dan seluruh peringatan maulid dimanapun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pesantren di sini, anak-anak kita yang ngaji di sini, atau anak-anak kita sedang menempuh pendidikan dimanapun, kelak mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang mulia. Amin. Allahumma, para kiai, para ustadz kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan terus diberi tambahan kekuatan lahir batin oleh Allah. Amin. Diberikan tambahan kejayaan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.